Hari ini kita akan membahas mengenai konten yang melibatkan anak kecil atau anak di bawah umur. Apakah itu aman? Apakah bisa monet? Apakah ada syarat tertentu? Mari kita bahas teman-teman. Seperti biasa jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Langsung aja ya, kita cari jawabannya di pusat bantuan YouTube teman-teman. Kalian bisa buka juga. Siapapun yang memposting konten dengan anak di bawah umur harus melakukan hal-hal berikut. Pertama, menghargai privasi. Dapatkan persetujuan dari orang tua atau walinya yang sah sebelum menampilkan mereka di video Anda. Nah, bagi teman-teman yang melibatkan anak ini harus mendapat persetujuan dari orang tua. Bagaimana bentuk persetujuannya? Ini tidak dijabarkan oleh pihak YouTube, teman-teman. Tapi rata-rata YouTuber atau konten kreator anak ini, salah satu bentuk persetujuan mereka adalah melibatkan orang dewasa atau orang tua sebagai pendamping mereka di dalam konten. Jadi konten anak ini akan lebih aman, akan lebih bisa monet jika di dalamnya terdapat pendamping atau orang tua sebagai pendamping anak yang dilibatkan di dalam konten. Ini merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap anak dan bentuk pendampingan terhadap anak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya eksploitasi anak. Bagaimana jika kita hanya menampilkan anak saja, tidak ada pendamping, tidak ada orang tua? Kebanyakan dari konten-konten seperti ini, menurut pengalaman beberapa teman yang mengambil konten anak-anak, jika di dalamnya hanya terdapat anak-anak, pasti akan mendapatkan email pemberitahuan, semacam sebuah peringatan bahwa konten anak ini memiliki kriteria tertentu untuk diunggah di platform YouTube. Lalu yang kedua, moderasi komentar pengguna pada video Anda. Jadi kalian harus melakukan moderasi komentar yang masuk pada konten yang melibatkan anak. Gunanya agar tidak ada kata-kata yang bersifat kekerasan, membuli, dan sebagainya, teman-teman. Ada fitur yang dapat digunakan untuk memfilter dan meninjau komentar agar komentar ini aman jika dibaca oleh anak-anak. Lalu yang ketiga, kelola setelan privasi dan penyematan video Anda. Ini termasuk setelan yang biasa kita akan upload video ya teman-teman. Apakah video ini untuk anak-anak ataukah video ini bukan untuk anak-anak? Kalian juga harus menyeting hal itu. Ada juga kelola setelan privasi dan penyematan video Anda. Anda memiliki beberapa opsi untuk mengontrol siapa saja yang dapat melihat video Anda. Jadi ada filter, ada kontrol terhadap konten anak-anak agar jangkauannya itu tidak meluas kemana-mana ya. Tentu saja untuk menjaga privasi dari anak dan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan dari penonton, teman-teman, termasuk kalimat-kalimat atau ujaran kebencian yang ada di komentar. Nah, selain itu di bagian bawah juga dijelaskan ada beberapa hal yang harus Anda ketahui. Pastikan Anda memahami dan memenuhi hukum yang berlaku, teman-teman. Di antaranya tentu saja yang tadi meminta izin membagi upah bagi hasil. Anda harus mematuhi hukum yang berlaku terkait pembayaran kepada anak di bawah umur, teman-teman. Kemudian sekolah dan pendidikan, yang pasti ketika kalian melibatkan anak-anak itu tidak mengganggu pendidikan mereka ya atau aktivitas mereka. Yang terakhir, lingkungan kerja, jam kerja, dan waktu istirahat. Lingkungan kerja harus aman untuk anak di bawah umur. Mereka harus memiliki waktu yang cukup untuk istirahat. Jadi perhatikan hal-hal seperti ini jika kalian tetap akan menggunakan anak-anak sebagai konten kalian. Nah, itu tadi ya teman-teman beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika melibatkan anak kecil atau anak di bawah umur untuk konten kalian. Jadi perhatikan hal-hal tersebut. Memang konten anak ini jangkauannya tidak luas, iklannya terbatas, tapi viewsnya lumayan teman-teman, karena anak-anak biasanya menonton full durasi bahkan berulang-ulang. Jadi cukup menjanjikan untuk kita mendapatkan cuan dari konten anak-anak. Tetapi ya itu tadi, iklannya terbatas. Iklannya disesuaikan dengan penontonnya. Karena penontonnya anak kecil, maka iklannya juga terbatas. Iklan yang cocok untuk ditonton anak kecil. Ada beberapa case atau kasus yang menurut saya cukup unik, teman-teman.
Ada konten kreator anak yang cukup intens, cukup sering mengupload konten, tentunya dengan pendampingan orang dewasa, dengan pendampingan orang tua, tetapi tetap mendapat teguran dari pihak YouTube. Kira-kira apa yang dilanggar teman-teman? Pelanggarannya itu terletak pada lingkungan kerja, jam kerja, dan waktu istirahat. Jadi konten tersebut terindikasi mengganggu jam aktivitas anak ya. Ini bisa jam pendidikan maupun jam mereka bermain. Jadi pastikan aktivitas-aktivitas dalam membuat konten, aktivitas yang ada di dalam konten ini mengacu pada peraturan atau kebijakan yang sudah ditentukan oleh pihak YouTube teman-teman. Kalian juga harus berhati-hati dalam mengupload intensitas konten anak-anak ya. Jangan sampai pelanggaran kecil membuat channel kalian berantakan. Memang hal kecil sih, tapi ini adalah hal yang bagus karena YouTube benar-benar ingin melindungi hak anak, termasuk hak mereka bermain, hak mendapat pendidikan dan sebagainya teman-teman. Jadi kita hargai saja YouTube dan kita harus mematuhi kebijakan yang sudah ditetapkan oleh YouTube mengenai konten anak-anak. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Dukung selalu channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen.